kata anestesi yang mengurus suami ibu ya Ibu, benar Ibu Ica dari istrinya Bapak Hendri? Iya benar Ibu. Ya, nanti kan suami ibu akan melaksanakan operasi dengan tindakan anestesi di jam 1 siang, itu appendektomi. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai peran keluarga dalam mendampingi pasien sebelum dan sesudah anestesi untuk meningkatkan kesiapan pasien serta mencegah komplikasi pasca anestesi. Nah, tujuan dari penyuluhan ini sendiri Bu, itu buat Ibu memahami pentingnya peran keluarga dalam mendampingi pasien baik sebelum maupun setelah tindakan anestesinya, sehingga pasiennya dapat lebih siap menjalani prosedur dan risiko komplikasinya itu minimal. Nah, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan waktu dulu ya Bu. Ini kegiatannya mungkin durasinya sekitar 30 menit yang terdiri dari pemaparan materi lalu sesi tanya jawab. Nah, itu Ibu bersedia ya Bu? Sangat-sangat bersedia. Baik. Nah, jadi ini media penyuluhannya itu saya ada leaflet. Di sini Ibu bisa sambil baca juga ya Bu. Yang pertama itu di sini halaman pertamanya. Ini yang pertama itu pengertian dari anestesi itu sendiri. Yang pertama, anestesi itu terdiri dari dua jenis Bu, anestesi umum dan anestesi regional. Nah, untuk Bapak Henry sendiri itu karena appendektomi itu harus menggunakan anestesi umum. Apa itu anestesi umum? Yaitu tindakan pembiusan yang membuat pasien itu tidak sadar sepenuhnya dan tidak merasakan nyeri selama prosedur medis atau operasi. Jadi Bapak Henry nanti akan sepenuhnya tidur gitu Bu, tidak merasakan sakit semasa operasi usus buntunya. Lalu ada yang kedua itu anestesi regional. Nah, yang regional itu apa? Yaitu pembiusan yang mematikan rasa pada sebagian tubuh tertentu. Misalnya lengan atau kaki saja. Kalau misalnya ada yang operasi fraktur kaki itu di kaki saja. Pasien yang dalam keadaan sadar dia kalau regional itu. Nah, selanjutnya itu peran dari keluarga sebelum anestesi. Yang pertama itu ada Ibu bisa minta bantuannya untuk mengingatkan puasa sebelum operasi. Karena ini anestesi umum ya Ibu, jadi pasiennya itu harus puasa sebelum operasi, yaitu tidak makan ataupun minum sebelum operasi agar tidak terjadi muntah yang berbahaya saat pembiusan. Yang kedua itu Ibu bisa mencoba untuk membantu menenangkan pasien. Banyak pasien itu Bu ya sebelum operasi merasa takut atau cemas. Nah, dari Ibu sebagai keluarga nanti mungkin bisa ajak anak-anak juga buat beri dukungan, bicara dengan lembut dan yakinkan bapaknya bahwa tindakan ini itu untuk kesembuhan dan tidak berbahaya. Kita percayakan dengan kita tenaga medisnya gitu. Yang ketiga itu Ibu bisa minta bantuannya juga membantu kesiapan mental. Karena keluarga membantu pasien itu agar bisa lebih siap secara psikologis, bisa dengan semangat, yang kayak tadi saya bilang, dan doa. Nah, selanjutnya itu ada peran keluarga setelah anestesinya. Ini kan yang tadi yang sebelum. Sekarang kalau setelahnya itu, yang pertama Ibu bisa mendampingi pasien saat sadar. Karena kan pasien nanti itu nggak sepenuhnya sadar gitu Bu setelah anestesi umum. Jadi bisa lemas. Nah, kehadiran dari keluarga itu buat pasien bisa merasa lebih aman. Selanjutnya itu membantu mobilitas dini sesuai anjuran. Karena kan pasien tuh setelah operasi itu perlu bergerak seperti kayak duduk atau berjalan ringan, jangan dibawa baring terus. Nah, sesuai petunjuk dari tenaga medis. Jadi pemulihannya tuh bisa lebih cepat gitu. Selanjutnya itu mengingatkan minum atau makan bertahap. Nah, setelah operasi itu pasien itu biasanya nggak bisa langsung makan banyak Bu. Jadi Ibu sebagai keluarga membantu mengingatkan untuk mulailah dari sedikit demi sedikit. Selanjutnya tanda dan bahaya pasca anestesi. Yang pertama itu ada mual dan muntah yang hebat Bu. Itu kalau misalnya nanti Bapak setelah anestesi mual muntah hebat bisa langsung dikabari ke tenaga medis. Sesak nafas, penurunan kesadaran, kayak mengantuk yang berlebihan atau sulit dibangunkan, itu termasuk penurunan kesadaran ya Bu. Lalu nyeri hebat yang tidak tertahankan. Jadi kalau ada tanda-tanda dari keempat ini bisa langsung dilaporkan ke tenaga medis. Terus apa saja bentuk dukungan yang Ibu bisa kasih dan keluarga-keluarga lainnya, yaitu yang pertama dari dukungan emosionalnya, itu memberi semangat tadi, perhatian, rasa nyaman.
Lalu yang informasional itu membantu memahami informasi dari tenaga-tenaga kesehatan. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin bisa disampaikan ulang juga ke suami ibu. Selanjutnya itu dukungan instrumental. Nah, membantu kebutuhan sehari-hari kayak makan tuh belum bisa sendiri, terus berjalan, kamar mandi begitu. Nah, mungkin itu sih Bu dari materi peran keluarga dalam mendampingi pasien sebelum dan setelah anestesi. Sebelumnya Ibu apakah sudah jelas atau ada yang masih ingin ditanya Bu? Boleh silakan. Sebenarnya ada yang ingin saya tanya sih Mbak. Ya. Ketika nanti operasi, apakah saya boleh untuk masuk ke dalam ruang operasinya ya? Kalau untuk masuk ke ruang operasi itu umumnya belum bisa ya Bu dari keluarga pasien, karena kan ruang operasi itu kayak steril. Jadi kalau misalnya ada yang dari luar itu mungkin takutnya infeksi. Jadi Ibu bisa tunggu di ruang tunggu atau ruang sebelum operasinya aja Bu. Insya Allah dari kita tenaga medis aman ya Bu. Gitu. Ada lagi Bu pertanyaannya? Ada Mbak. Ketika anestesi nanti itu efeknya berlangsung berapa lama ya Pak sampai selesai operasi? Ya biasanya itu ya Bu, kalau normalnya itu 1 sampai 2 jamnya itu bisa sadar penuh. Tapi tergantung jenis anestesinya juga. Terus untuk pemulihan yang lebih nyaman dan kembali seperti semula, benar-benar pulih dari anestesi umum itu memakan waktu 1 sampai 2 hari. Bahkan bisa lebih kalau operasinya tuh lebih besar juga begitu. Apakah ada lagi Bu? Sudah cukup Ibu, sebenarnya sudah jelas. Oke, baik Ibu Ica, sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya akan menyimpulkan sedikit materi yang telah kita bahas. Jadi anestesi itu tindakan pemberian obat untuk menghilangkan rasa nyeri selama prosedur medis. Nah, dalam hal ini peran keluarga itu sangat penting, baik pada fase sebelum anestesi untuk membantu mempersiapkan pasien secara fisik dan mental, maupun pada fase setelah anestesi untuk memantau kondisi pasien dan membantu proses pemulihan. Nah, Ibu juga perlu mengetahui tanda-tanda bahaya anestesi tadi. Terus kami juga berharap banget Ibu dapat berperan aktif ya Bu dalam mendampingi anggota keluarga yang menjalani tindakan anestesi. Nanti untuk informasi lebih lanjut dari anestesi Pak Henry saya kabari lagi ya Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.